Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, amma ba'du. Mungkin di sini ana mengucapkan ahlan wa sahlan di Mahadiyah Sunnah ataupun selamat datang untuk santri Mahadiyah Sunnah. Ini adalah pertemuan pertama untuk antropologi kelas 11. Mungkin pertemuan pertama kita isi dengan materi perkenalan. Ya, adapun perkenalan kali ini ya cukuplah mungkin untuk bisa kalian tonton dan simak saja di video kali ini. Ya. Di sini Ana Septriandra Putra. Kemudian alamatnya tertera ya. Kemudian untuk lulusannya S1 saya di Unsil atau Universitas Siliwangi ambil jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Kemudian untuk S2-nya atau strata 2 atau magisternya saya mengambil Administrasi Pendidikan Olahraga. Ya, adapun untuk materi kali ini ya, kita sedikit untuk menjelaskan tentang ilmunya ya. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dengan segala aktivitasnya. Di satu pihak, manusia adalah pencipta kebudayaan. Tapi di pihak lain, kebudayaan yang membentuk perilaku manusia sesuai dengan lingkungan. Sehingga terjalin hubungan timbal balik yang sangat erat antara manusia dan kebudayaan. Jadi ya dari sini akan perkenalan tentang materi yang akan kita bahas secara bersama-sama di semester 1 kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengetahuan dasar etnografi. Dalam materi pengetahuan dasar etnografi akan dijabarkan konsep etnografi, di mana kita dapat mengetahui sejarah, definisi, dan peranan etnografi. Adapun jenis penelitian etnografi yang meliputi tentang pemahaman, etnografi realis, studi kasus, dan etnografi kritis. Dalam ciri-ciri pokok etnografi akan dijabarkan beberapa materi antara lain tentang tema-tema kultural, sebuah kelompok kultural, dan kepemilikan materi prosedur etnografi yang akan dijabarkan beberapa materi, yaitu prosedur penelitian etnografi, langkah-langkah menulis etnografi atau studi etnografi, serta penerapan etnografi. Ya, pada bab ini mencakup pembelajaran tentang yang pertama kita akan membahas tentang konsep etnografinya, jenis-jenis penelitian etnografinya, kemudian ciri-ciri pokok etnografinya, dan prosedur etnografi. Kemudian yang kedua, di dalam bab 2 kita akan membahas tentang institusi sosial. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang konsep institusi sosial yang meliputi pengertian, unsur kebudayaan, macam-macam institusi sosial, ya, ciri dan karakteristik institusi sosial serta syarat institusi sosial. Dalam persamaan dan perbedaan institusi sosial ya yang akan dijabarkan beberapa sistem kekerabatan, religi, politik, mata pencaharian, bahasa, dan kesenian. Pada akhirnya materi ini akan dijabarkan tentang kesadaran masyarakat Indonesia yang multiteknik. Ya. Adapun ya pembahasannya mencakup konsep institusi sosial, yang kedua persamaan dan perbedaan institusi sosial, dan yang ketiga adalah kesadaran masyarakat Indonesia yang multiteknik. Nah, dan yang terakhir, ini ada 4 ya, di bab semester 1 ini ada 4. Yang ketiganya
sistem nilai budaya. Ya, sedikit menjelaskan tentang sistem nilai budaya yang akan dijabarkan tentang konsep nilai-nilai budaya di mana kita dapat mengetahui definisinya dan sistem nilai-nilai budaya. Adapun tentang materi ataupun wujud nilai-nilai budaya di mana akan dijabarkan tentang jenis dan contoh nilai-nilai budaya di Indonesia. Ya, materi ini juga membahas tentang perkembangan pengaruh nilai-nilai budaya. Pada akhir materi ini akan dijabarkan tentang pewarisan nilai budaya di mana kita dapat mempelajari pengertian pewarisan, proses pewarisan, cara pewarisan hingga sarana pewarisan ataupun nilai-nilai budaya. Ya, adapun yang akan kita pelajari dalam bab ini yang pertama tentang konsep nilai budayanya, wujud nilai budayanya, perkembangan nilai budayanya, pengaruh nilai budayanya dan pewarisan nilai budayanya. Dan bab terakhir yaitu promosi nilai-nilai budaya. Jadi di dalam nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya sangat berharga. Kita harus menjaga dan melestarikannya agar tidak tergerus modernisasi atau globalisasi. Untuk itu kita membutuhkan konsep promosi nilai-nilai budaya. Dalam materi ini kita akan jabarkan tentang konsep promosi meliputi pengertiannya, tujuannya, dan bentuk-bentuk promosi yang lainnya. Materi ini juga akan menjabarkan budaya nasional, di mana salah satu yang akan kita bahas contohnya budaya nasional ya, yang pada akhir materi terdapat pembahasan tentang strategi promosi nilai-nilai budaya atau kultural sebagai bentuk tindak lanjut promosi nilai-nilai kebudayaan. Ya, pada bab ini cakupannya yang pertama konsep promosinya, yang kedua budaya nasional, kemudian yang ketiga strateginya. Ya, jadi itulah 4 bab yang akan kita pelajari di semester pertama. Ya, sedikit membahas tentang pengertian etnografi ya. Etnografi itu ya etnis gitu kan ya, kalau di dalam bahasa kitanya. Tapi lihat ya, apa sih etnografi? Jadi etnografi di sini adalah sebuah metode penelitian yang dimulai ataupun mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Metode ini bersumber dari satu aliran baru dalam ilmu antropologi yang disebut kognitif antropologi atau etnografi baru. Dan etnografi pada dasarnya merupakan suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografi, dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Ya, bisa kita simpulkan bahwa etnografi adalah metode yang merupakan desain penelitian kualitatif yang mendeskripsikan dan menafsirkan suatu kebudayaan suku bangsa dengan tujuan untuk memahami suatu pandangan hidup dan sudut pandang penduduk aslinya. Itu mungkin gambaran tentang etnografi secara singkatnya. Ya, untuk pertemuan kali ini sekiranya cukup lah ya untuk mengisi waktu di dalam season pertama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat hashtagnya di rumah saja. Tetap jaga kesehatan ya. Dan selalu semangat.